Baik, langsung saja ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, sehat serta hidayatnya sehingga kita bisa berkumpul pada diskusi online kali ini. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, langsung saja ya, kita mulai. Kita akan berdiskusi online yang bertema demokrasi. Saya harap teman-teman tidak pasif ya di sini. Kita berdiskusi, belajar bareng, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kita sama-sama belajar. Jadi saya harap jangan pasif, keluarkan pendapatnya, keluarkan pandangannya dan pikirannya agar diskusi ini lebih hidup, lebih pantas dianggap diskusi ya. Karena saya di sini hanya sebagai moderator, bukan presentator ya. Saya tidak presentasi. Di sini saya hanya memoderatori. Jadi saya harap teman-teman semua jangan pasif untuk menghidupkan suasana diskusi ini. Oke, langsung saja ya, kita mulai. Kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Umar, NIM 1521064. Perkenalkan, nama saya Salwa Sabila Azahra dengan NIM 1521040. Perkenalkan, nama saya Najmatul Hidayah dengan NIM 1521049. Perkenalkan, nama saya Zinda Ilmiana, NIM 1521041. Perkenalkan, saya Nabila Maulanatia dengan NIM 1521046. Dan perkenalkan, nama saya Selamat Bejo, NIM 1521047. Oke, sudah semua ya. Mungkin langsung saja kita mulai. Kita akan berbicara demokrasi yang sangat tidak asing bagi kita, apalagi kita sebagai mahasiswa hukum ya, hukum tata negara terutama. Demokrasi itu hampir sehari-hari kita dengar kata-kata demokrasi itu. Namun kita mungkin belum terlalu memahami, yang belum tahu mungkin ya demokrasi itu apa. Mungkin kita bahas di sini nanti. Oh ya, kita awali dari, menurut teman-teman itu ketika mendengar sebuah kata demokrasi itu yang terlintas di pikiran itu kira-kira apa? Kebebasan berpendapat. Untuk pemerintahan. Sistem politik. Jabatan rakyat. Demokrasi yang oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Udah semua ya? Saya yang belum ya? Oke, menurut saya sendiri, demokrasi itu sistem pemerintahan di dalam sebuah negara. Namun juga saya pernah mendengar demokrasi itu berarti pembatasan. Jadi kekuasaan pemerintah itu dibatasi oleh demokrasi gitu. Karena demokrasi kan pemegang kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kita bahas lebih lanjutnya mengenai teorinya terlebih dahulu. Teori dasarnya dulu ya. Yang saya temukan atau yang saya baca di dalam
buku karya Dr. Nikmatul Huda, SH.M. Hum. Menurut tafsir Kranenberg di dalam bukunya Enlightened in the Vergelicht Inde, perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani di atas maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat. Jadi di sini seperti yang tadi saya katakan, rakyat itu memegang kekuasaan tertinggi. Mungkin kurang lebih seperti itu. Monggo selanjutnya, apakah ada yang menemukan pengertian yang lainnya? Dari jurnal yang saya baca ya, yang berjudul Demokrasi Indonesia oleh Risma Anindita, bahwa menurut Aristoteles itu mengemukakan demokrasi sebuah kebebasan, atau prinsip demokrasi itu ya kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Bagaimana yang lain? Kalau dari jurnal yang saya baca yang berjudul Implementasi Demokrasi di Indonesia, di sana tertulis pemikiran demokrasi menurut Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi maksudnya rakyat yang memilih dan rakyat juga yang merasakan dan menjalaninya. Mungkin ada yang lain? Dari jurnal yang saya baca, yaitu Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, karya Aulia Rosa Nasution, di sana dijelaskan bahwa demokrasi menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif adalah proses di mana masyarakat dan negara berperan di dalam membangun kultur dan sistem kehidupan yang dapat menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan baik secara sosial maupun politik. Jadi intinya bahwa demokrasi itu adalah sebuah proses di mana masyarakat dan negara berperan di dalam membangun sistem kehidupan agar terciptanya kesejahteraan. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh semuanya, kita semua sudah mengeluarkan teori yang ditemukannya menurut para ahli. Mungkin sekarang kita beralih ke bentuk-bentuk demokrasinya. Silakan, ada yang mau menjelaskan atau menerangkan bentuk-bentuk demokrasi? Dari buku yang saya baca dari dosen itu, demokrasi langsung itu merupakan sistem demokrasi yang paling tua. Di sini saya menyimpulkan yaitu partisipasi warga negara yang secara langsung dalam menentukan suatu keputusan bersama. Demokrasi langsung itu ya contohnya seperti pertemuan RT atau RW. Mana bentuk yang lain mungkin teman-teman? Kalau demokrasi yang tidak langsung yang saya pahami itu adalah sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan atau tidak mengikutsertakan rakyat secara langsung. Contohnya seperti pembuatan Undang-Undang Dasar. Nah, itu kan diwakilkan oleh DPR. Mungkin itu. Bentuk-bentuk demokrasi juga salah satunya ada demokrasi permusyawaratan. Bentuk demokrasi ini merupakan demokrasi paling kontemporer yang diciptakan dalam masyarakat yang kompleks dan berukuran besar. Demokrasi ini juga menggabungkan antara aspek demokrasi langsung dan bentuk demokrasi perwakilan. Mungkin itu saja. Oke, kesimpulannya berarti seperti itu ya. Demokrasi langsung melibatkan rakyat secara langsung, yang tidak langsung tidak melibatkan rakyat secara langsung, seperti pembuatan undang-undang yang dibahas oleh lembaga eksekutif dan legislatif atau presiden dan DPR, dan lembaga
dan demokrasi bermusyawaratan yang seperti demokrasi perwakilan itu. Oke, kita lanjutkan ke sistem ya, sistem demokrasi. Silakan teman-teman yang hendak menjelaskan atau ingin menjelaskan. Sistem demokrasi itu ada dua. Yang pertama sistem presidensil. Sistem presidensil itu menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung. Mungkin ada yang bisa menjelaskan sistem parlementer. Sedikit menambahkan bahwa di dalam sistem demokrasi terdapat juga sistem parlementer. Sistem ini adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Dulu di Indonesia juga pernah mengalami demokrasi parlementer. Ketika di era Presiden Soekarno ya, pemerintahan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Tetapi sistem demokrasi parlementer ini dianggap tidak sesuai ya dengan keadaan rakyat Indonesia, di mana rakyat Indonesia itu mengutamakan kerakyatan dan kedaulatan. Mungkin seperti itu yang saya ketahui. Oke, jadi kesimpulannya presidensial itu yang seperti contohnya pemilihan presiden secara langsung dan parlementer menggunakan parlemen seperti pada masa Presiden Soekarno ya. Mungkin dua sistem itu juga mungkin pernah digunakan di Indonesia. Oh ya, yang perlu diketahui juga pemilihan presiden secara langsung itu berarti dimulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya, presiden kita sebelum ini Ya. Bapak Jokowi. Mungkin itu juga perlu diketahui untuk teman-teman semua. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat itu pertama kali dilaksanakan pada tahun berapa ya, berarti Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Jadi pertama kali terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Mungkin kita lanjutkan. Mungkin itu sedikit tentang demokrasi yang kita bahas, mengingat waktunya juga terbatas, jadi kita mungkin membahasnya itu dulu. Kita lanjutkan, kira-kira demokrasi di Indonesia itu sudah memuaskan atau belum menurut teman-teman semua? Kalau menurut saya ya, cukup puas dengan sistem demokrasi di Indonesia saat ini karena dapat melahirkan pemimpin yang sesuai dengan kriteria dan keinginan masyarakat. Mungkin ada yang lainnya? Kalau saya sih ya sama, cukup puas. Tidak sangat puas, cukup. Karena demokrasi di Indonesia saat ini bisa gimana ya, sesuai lah dengan apa yang ada di pedoman di rakyat Indonesia khususnya. Tetapi sistem demokrasi di Indonesia ini tidak dikatakan belum maksimal ya. Mungkin karena beberapa aspek seperti itu. Kalau saya juga cukup puas sih, karena adanya kebebasan memilih pemimpin. Jadi dengan memilih pemimpin sendiri diharapkan nantinya bisa mendapatkan atau menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu
mengerti mengenai aspirasi dari rakyat, terutama dalam proses perumusan kebijakan publik. Mungkin ada yang belum puas? Atau sudah puas semua? Menurut saya, demokrasi di Indonesia itu berjalan belum sepenuhnya dikarenakan kebijakan pemimpin hanya untuk golongan tertentu saja. Mungkin yang lain. Saya setuju dengan pendapatnya Mbak Sitna. Saya juga belum puas. Bukan berarti tidak puas, tetapi belum ya. Karena terhadap demokrasi yang berjalan saat ini tuh kayak pelaksanaan demokrasi itu yang gimana ya, kurang sehat gitu. Terus juga keadaan ekonomi yang belum berubah serta banyaknya yang masih korupsi gitu. Mungkin gitu ya yang belum puas ya. Kalau saya sendiri, mungkin saya sendiri puas, namun tidak bisa dipungkiri demokrasi di Indonesia itu belum maksimal ya. Apalagi saya bukan membawa diskusi ini ke ranah politik ya, karena juga memang harus dibahas. Apalagi zamannya Pak Presiden Jokowi ini, 2 periode ini, indeks demokrasi di Indonesia itu menurun. Sejalan dengan adanya para buzzer dan lain-lainnya. Mungkin buzzer itu tidak bisa dikatakan rezim saat ini itu menggunakan buzzer, tidak bisa dikatakan seperti itu. Tapi bisa dilihat dan bisa dirasakan. Tidak bisa dikatakan, tapi bisa dirasakan. Kalau misalnya ada yang kontra terhadap pemerintah, itu pasti diserang, di DO, doxing gitu. Di doxing, dicari-cari kesalahannya, dibajak, ada data-data pribadinya, dan lain-lain. Seperti kemarin demo tolak 3 periode, yang bagaimana seorang pemimpin demonya atau koordinator lapangan dari BEM SI dan BEM UI mungkin itu mendapat ancaman atau intimidasi ya, diintimidasi oleh sekelompok orang tidak dikenal karena melaksanakan demo tersebut. Nah, itu juga termasuk yang membuat saya mengatakan kurang maksimal, itu kan seperti itu. Dan mungkin yang maksimal itu menurut saya pada era zaman Presiden SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY itu, saya bukan pro SBY ya, juga ini menimbang antara yang periode kemarin sama yang periode ini, maksudnya presiden kemarin sama yang presiden ini gitu, zamannya presiden kemarin sama yang presiden ini. Itu Pak SBY itu dari militer mungkin ya, enggak mungkin lagi, fakta itu Pak SBY itu dari militer tapi tidak otoriter, tidak ada tahanan politik zamannya Pak SBY ya, walaupun korupsi itu masih ada ya, karena korupsi itu sebagai pelancar pembangunan. Mungkin seperti itu, karena misal kalau tidak ada korupsi juga tidak ada pembangunan. Mungkin kita harus berdamai juga sama korupsi, yang namanya korupsi. Mungkin seperti itu ya, yang membuat saya kurang puas, dan puas, namun saya mengatakan kurang maksimal gitu. Ya. Mungkin seperti itu. Apakah diskusi ini cukup atau kurang? Ada yang perlu dibahas lagi? Menurut saya, gimana yang lain? Cukup ya? Oke. Kalau misalnya cukup, kita tutup. Sebentar. Kita tutup. Jadi tidak ada yang perlu dibahas lagi ya? Mungkin itu yang bisa dibahas mungkin next time, karena ini kan durasinya ya, mengingat durasinya. Oh iya, durasinya ya, nanti uploadnya ke YouTube kelamaan ya? Iya, benar. Oke, mungkin kita nanti bahas lagi di kelas ya, secara tatap muka biar lebih jelasnya, dan masih banyak sebenarnya
sebenarnya masih banyak teori-teori di dalam demokrasi itu, masih banyak sekali, seperti yang buku yang tadi saya sebutkan, karya Dr. Nikmatul Huda, itu masih banyak sekali yang perlu kita bahas, namun mengingat durasi waktunya yang terbatas, jadi kita cukupkan sampai di sini. Jadi ini ditutup ya? Ya, ditutup. Oke. Oke ya, semuanya, teman-teman semuanya, kita akhiri. Demikian ya diskusi online kali ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya sebagai tambahan pengetahuan dari kita sebagai mahasiswa hukum tata negara. Amin, amin, amin. Oh ya, saya minta maaf jika ada ya kesalahan atau kata yang tidak tertata atau tutur yang kurang teratur. Mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Sudah saya maafkan. Akhirul kalam, kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Tahu enggak kafaratul majelis? Alhamdulillah. Ya. Subhanallah. Oke, kita akhiri dengan bacaan itu ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.